Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hamidah Tin Zahra and I'm from class 2C, English Department, University of Mataram. So on this occasion, I would like to talk about non-projected media, which is the combination of textbook, whiteboard, and realia in teaching English language. So before we are going to the material, let me tell you 4 parts that we are going to focus on. The first part is the reason why did I choose the textbook, whiteboard, and realia in teaching English. And the second is the advantages of using them. And also the third is the evaluation criteria for the students for this basic competence. And the fourth is the procedures of using the media. So before we are going to the media, let me explain from in general from according to Zubairu 2009, non-projected media researches, as the name implies, are made up of researches that do not require projection when being used. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa media yang tidak diproyeksikan merupakan media yang tidak membutuhkan proyektor saat dia digunakan. So here are the important notes. The basic competence focus on KD 4.8 on the syllabus that capturing the meaning in simple written and spoken descriptive text. Jadi di sini materi pokok yang akan dibahas dalam kompetensi dasar ini yaitu descriptive text. Jadi dari KD 3 saya mengambil reading skill dan dari KD 4 saya mengambil speaking and writing skills. So let's move to the first part. Why am I choose textbook, whiteboard, and realia to be the media in teaching the basic competence for 10th grade is because one of the basic competence that I took is capturing the meaning in simple written and spoken descriptive text. So from here, we can take that the skill that needs is writing, speaking, and also reading, because the student need to read the text firstly, then continue. The teacher will ask the student to make a simple descriptive text, and then the last is the student have to explain about the something or someone that they describe on the written text that they made. So I think by combining these three media will be great for exercising the student's ability in learning, in reading, writing, and also speaking skills. So let's move to the next part. So that we are going to talk about the advantages of using these three combining media. The first is they are cost efficient. Ya, mengapa saya mengatakan bahwa mereka biayanya lebih efisien? Karena seperti yang kita ketahui, non-proyeksi itu tidak membutuhkan proyektor atau alat yang digunakan. Di sini kita hanya menggunakan buku teks dan juga papan tulis, yang mana di sini harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan media yang diproyeksikan. So the second advantage is they are easy to disseminate. Yeah, here is especially for the student who may not be able to access video conferencing tools. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia pemerataan aksesnya belum rata, jadi akan sangat
efisien jika kita menggunakan satu apa ya, yang bisa diakses oleh semua orang seperti textbook, karena semua orang bisa mengaksesnya. And the third is they make the learners participate actively in the teaching and learning process. Nah, jadi siswa itu akan dilatih untuk tidak hanya dalam speakingnya, tapi juga mereka akan dilatih dalam menulisnya, menulis descriptive text. Jadi siswa akan aktif dalam mengembangkan bakat skill speaking dan writing-nya, dan juga reading-nya. Kemudian yang akan kita the next advantage is it can improve the reading skill of the students. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa jika kita membaca menggunakan suatu media, entah itu media yang diproyeksikan seperti HP atau laptop, atau kita membaca menggunakan LCD dan lain-lain, banyak siswa yang mengeluhkan bahwa mata mereka sakit karena membaca, karena blue light dari layar tersebut. Jadi jika mereka menggunakan textbook, mereka akan lebih fokus dalam membaca, dan mereka juga dapat membaca teks itu kapan saja dan di mana saja. So, the last advantage is they don't depend on the electricity to operate and utilize. Nah, jadi dengan dia tidak membutuhkan elektrik atau dan juga tidak membutuhkan tools yang lebih mahal biayanya. Jadi ini tuh akan bisa menjadi efisien. So let's move to the third part, which is the evaluation criteria for the students for this basic competence. Jadi kriteria pengambilan nilai dari kompetensi ini yaitu pertama yaitu pencapaian fungsi sosialnya. Yang kedua, kelengkapan dan keruntutan struktur teks deskriptif. Dan yang ketiga yaitu kelengkapan unsur kebahasaannya. Dan yang keempat yaitu kesesuaian format antara penulisan dan juga penyampaiannya. So, let's move to the last part. The procedures of using this media. So, the steps here are, the first is the teacher give the students the meaning of vocabularies that they don't familiar with in the text. And the second is the teacher read the descriptive text in the textbook, and the teacher read it sentence by sentence. And then the teacher asks the student to reread the text, repeating the teacher sentence by sentence. And the third is, and the fourth, is the teacher asks the student to write in the whiteboard the vocabularies that they don't know the meaning of it. And the five is the teacher explain the text. It includes the structure of the text, the grammar, etc. And the sixth is the teacher asks the student to describe their chairmate by writing in descriptive text. And the seventh is, and the last one is the student explain the text that they have made in front of the class. Nah, jadi step-step yang akan saya lakukan sebagai guru di sini yaitu pertama saya akan memberikan siswa di papan, saya akan menuliskan kosakata baru yang mereka tidak familiar. Kemudian setelah itu saya akan membacakan teks deskripsi tersebut, dan saya akan membacakannya kalimat per kalimat, dan saya akan meminta siswa saya untuk
membacanya kembali setelah saya membacakan kalimat per kalimat tersebut. Kemudian setelah itu saya akan meminta anak-anak atau murid-murid saya untuk menulis vocab-vocab atau kosakata yang mereka tidak tahu. Satu murid harus menulis di papan tulis satu vocab yang mereka tidak tahu. Nah, dengan cara begitu, maka semua siswa akan mendapatkan vocab baru yang sama dengan temannya yang lain. Jadi vocabnya itu akan bertambah. Kemudian yaitu saya akan meminta siswa untuk mencari arti dari vocab-vocab yang telah mereka tulis di papan. Saya akan mencoba untuk meminta siapa siswa yang tahu arti kosakata tersebut untuk maju ke depan untuk menulisnya. Jika nantinya sudah tidak ada yang tahu arti dari vocab-vocab tersebut, baru saya yang akan menulis arti dari kosakata yang mereka tidak tahu tersebut. Dengan itu, maka siswa akan sangat aktif dalam berpartisipasi dalam kelas. Kemudian yaitu saya sebagai guru akan menjelaskan tentang struktur kebahasaan dari tes deskripsi tersebut, kemudian struktur kalimatnya bagaimana dan lain-lainnya. Kemudian setelah siswa-siswa saya mengerti dengan penjelasan saya akan meminta mereka untuk mendeskripsikan teman duduknya. Nah, di sini adalah tempat saya akan menggunakan media realia, karena seperti yang ketahui bahwa media realia itu digunakan menggunakan suatu yang real. Jadi di sini yang real di sini yaitu teman duduk mereka. Jadi mereka itu harus mendeskripsikan teman duduk mereka dengan cara menulisnya. Setelah mereka menulisnya, kemudian saya akan meminta siswa satu persatu untuk maju ke depan untuk menjelaskan, untuk mendeskripsikan teman duduknya without they bring their book. Jadi mereka itu akan menjelaskan secara langsung menggunakan tutur kata mereka with their own language. So I think this will be good to improve their speaking skill. So finally, by doing this step, I think it can improve the English skill of the students of 10th grade. So maybe that's all the explanation for this video. Hope you enjoy it and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.